Shalom. Bulan ini kita berbicara tentang transformasi lewat penaburan. Dari satu biji keluar buah. Beda ya. Bijinya banyak dan biji biasanya sukar untuk dimakan ya, tapi kalau sudah jadi buah dan buahnya banyak untuk banyak orang. Nah, kehidupan kita harus begitu. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri. Hidup kita harus mempunyai pikiran bagaimana hidupku ini berguna bagi banyak orang. Makin orang hidupnya berguna bagi banyak orang, maka itu namanya dia mengalami suatu transformasi hidup. Dan ini hanya mungkin kalau mempunyai hati yang murah. Murah itu suka memberi. Tidak terbatas soal keuangan, tapi pikiran, perasaan, ya, tubuh, bahkan segala-galanya. Kita harus belajar untuk bisa murah hati seperti Bapak. Kita disebut anak Allah. Apa betul anak Allah? Kalau nggak punya DNA dari Allah, ya, saudaraku, karena itu sekarang ini zaman luar biasa, bisa mentes orang ini siapa papanya, ya, karena DNA-nya mesti sama. Nah, dalam Lukas 6 ayat 36, ini Tuhan Yesus yang berkata, hendaklah kamu murah hati. Ini permohonan dan dorongan dan kewajiban. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Jadi kalau orang Kristen itu hatinya nggak murah, dia bukan anaknya Tuhan. Ini harus kita sadari. Ya, banyak orang ke gereja, tapi hatinya masih nggak murah. Ya, kalau melihat orang susah, ya tertutup hatinya. Orang tuanya sendiri susah, tertutup hatinya. Saya membuktikan ini, kalau kunjungan ke rumah-rumah. Rumahnya orang tuanya, saya persis datang, lagi hujan, gentengnya bocor, saya kena tuh tes. Padahal anaknya punya cukup harta. Saya pikir gimana ini? Ya, itu kenapa, Karena anaknya nggak murah hati, dan biasanya mantunya yang nggak murah hati. Halo, jangan tersinggung ya, saudaraku. Hormati orang tuamu yang sudah bersusah payah melahirkan engkau. Siapa menghormati orang tua, dia pasti akan hidupnya baik. Karena itu ada janji Tuhan. Ya. Nah, pada dasarnya manusia itu ego. Karena apa? Karena berdosa. Dan inilah yang harus ditransformasi. Jadi jangan sudah berkata, oh kalau saya nggak ego, saya nggak percaya. Semua manusia yang berdosa itu ada egoisme. Begitu kita lahir, kita cengkeram tangan kita. Coba dikasih apa-apa, mesti masuk mulut. Anda kasih bayi pisau, masuk mulut juga. Ya, karena ini ego, sifat ego ini. Nah, sifat ego ini harus ditransformasi, diubah menjadi, saudaraku, murah hati. Dan murah hati itulah DNA-nya dari Bapa di sorga. Caranya bagaimana? Caranya DNA-nya diubah. Ya, supaya DNA lama kita ini lenyap, makin kurang, lalu ada DNA yang baru dari Tuhan masuk. Itulah firman Allah. Jadi kalau saudara dengar firman Allah, saudaraku, itu DNA-nya Tuhan mulai bekerja.
Karena itu kalau saudara membaca waktu Tuhan Yesus naik ke gunung, dia mengajar pengajaran. Kenapa dia mengajar murid-murid? Karena dia tahu sebentar dia akan disalibkan. Tidak lama, hanya 3,5 tahun dia menjadi hamba Allah yang berkeliling. Hanya 3,5 tahun. Dia perlu merekrut orang-orang yang punya hati yang sama, yang punya hati murah. Karena itu dalam khotbah di atas bukit, dia mengemukakan ada 7 kata berbahagialah. Ya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Itulah orang yang membutuhkan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, oleh karena miskin tahu saya kok begini ya, memperhatikan diri sendiri. Apakah saudara bisa berduka cita kalau engkau itu egois? Banyak orang gak bisa berduka cita. Ya, mestinya egois ini membuat dia, kenapa ya saya ini kok mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, kalau saudara sudah bisa berduka cita, hatimu remuk. Hatimu remuk itu seperti tanahku yang lembut. Jikalau tanah lembut ada biji, dilempar, tidak perlu dimasukkan, dilempar, itu masuk dia. Karena bobot biji itu, tanahnya begitu empuk, begitu lembut, masuk. Karena itu setelah orang itu dikatakan lembut hatinya, lalu apa? Haus dan lapar akan kebenaran. Nah, inilah firman Tuhan. Ya, jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara itu mesti, waduh, saya kepingin dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan mengubah hidupmu, berubah nanti. Ya. Dan kalau saudara sudah mengalami yang disebut haus dan lapar, maka berikutnya lalu jadi murah hati. Engkau bisa berkemurahan karena DNA Tuhan masuk dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Supaya saudara dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, kamu bisa berubah kalau kamu dilahirkan kembali. Caranya bagaimana? Caranya sudah dengar firman Tuhan. Dan sudah haus, Tuhan, aku kepingin berubah. Aku harus berubah. Nah, orang yang begitu suka baca Alkitab. Oh, harus begini. Oh, harus begitu. Nah, ini yang menyebabkan saudara dalam rumah tangga bisa baik. Ya, rumah tangga itu tidak baik kalau suami ego, istri ego lagi. Tambah anaknya egois lagi. Wah, sudah kacau. Ya. Nah, ada 3 hal yang manusia tidak mampu mengerjakan, entah itu profesor siapa saja. Yaitu yang pertama, benih, membuat benih. Bisa bikin macam-macam. Perbuatan manusia sekarang bikin luar biasa. Ya, pesawat, mobil, lalu AI akhir-akhir ini. Tapi dia tidak bisa membuat benih. Suruh bikin biji jagung aja nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam benih itu ada kehidupan. Dan ini dari Tuhan. Allah memberikan yang manusia tidak bisa lakukan. Apa? Pertama, benih. Kedua, melipat gandakan. Benih ini bisa dilipat gandakan. Caranya bagaimana melipat gandakan? Tuhan membuat tanah. Kalau tidak ada tanah, gak bisa lipat ganda. Benar. Bagaimana bisa melipat ganda? Kalau gak ada tanah, lahan. Gak bisa.
Tuhan itu membuat bumi, lalu membuat daratan. Ini ciptaan Tuhan. Supaya muncul nanti sesuatu yang ajaib. Kita nggak ngerti waktu kita tanam, kita nggak ngerti ya terjadi apa. Seolah-olah terselubung. Itu seperti ulat yang ada di kepompong. Kita nggak tahu ngapain itu di kepompong. Sebentar keluar, berubah jadi kupu-kupu. Sama biji ditaruh di tanah, kok bisa keluar jadi daun, kok jadi pohon, lalu buah. Itulah keajaiban Tuhan. Ini manusia nggak bisa buat. Lalu apa yang ketiga? Tuhan itu mampu menumbuhkan sehingga mengeluarkan buah-buah kebenaran. Jadi mulailah hidupmu ini mulai benar. Nah, ini yang saya harapkan semua anak Tuhan, kalau sudah ke gereja dengar firman dengan betul, maka hidupnya mulai benar. Nah, kalau benar itu pasti tidak salah. Kenapa problem datang? Karena salah. Ya, perang di dunia ini kenapa? Ya, saling menyalahkan. Kamu salah, kamu salah. Seolah-olah dia sendiri yang benar. Kata Tuhan, tidak ada manusia yang benar. Nggak ada. Yang benar hanya Tuhan. Karena itu dia mau mengubah engkau dan saya menjadi benar. Kalau mau masuk surga harus benar. Tema khotbah hari kita hari ini adalah menabur murah hati. Jadi dasar murah hati itu mesti lapar dan haus akan kebenaran. Step keempat dari suku pelajaran Tuhan Yesus. Lalu kalau sudah murah hati, saudaraku, saudara nanti bisa step yang berikut. Karena itu dalam pengajaran Tuhan, hendaklah kamu suci hati. Jadi orang kalau tidak murah hati, hatinya nggak bisa suci. Kalau saudara mau gali sumur, pertama keluar airnya bening. Tidak. Mesti diapa? Dikuras. Betul? Dikeluarkan. Makin dikeluarkan, lalu jadi apa? Bening. Begitu juga. Kalau hatimu ini murah, hatimu jadi suci. Wow. Karena itu saudara mesti menabur roh murah hati. Dan saya beri tulisan di sini, Matius 9 ayat 13. Tuhan berkata pada murid-muridnya, orang yang mendengar, jadi pergilah, pelajarilah arti perkataan ini. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan. Ya memang Tuhan tidak butuh persembahan. Dia kaya raya. Dia sudah ada di sorga. Kalau saudara kasih, apakah bisa nyampe ke Tuhan? Kan tidak. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan, Tuhan ingin menyuruh orang yang punya belas kasihan untuk mempraktekkan kepada orang. Kalau kamu praktekkan kepada orang, itu berarti karena Tuhan. Banyak orang mempraktekkan pada orang bukan karena Tuhan, karena supaya namanya terkenal. Lihat aja orang-orang hebat-hebat di dunia. Kenapa berani memberikan miliaran dolar? Supaya terkenal. Bukan karena Tuhan. Karena itu saudaraku, saudara kalau memberi apa-apa dalam gereja ini,
Saudara harus mempunyai hati ini karena Tuhan yang sudah memberkati saya memberikan karena Tuhan. For Christ's sake. Bukan karena aku supaya tenar, hebat. Bukan. Karena Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan khotbah ini adalah, saudaraku, saudara mengalami keajaiban. Saya ingin supaya saudara semua bisa alami keajaiban. Karena perjanjian Tuhan. Ya, saudaraku, Bapak Abraham itu adalah orang pertama yang dipanggil Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya, kalau dulu Habil kan tidak, tapi Abraham ini untuk masyarakat, untuk bangsa. Jadi dia ini memang dipilih Tuhan supaya bisa murah hati, memberkati bangsa-bangsa. Dan Tuhan membuat perjanjian yang disebut perjanjian Abraham. Jadi saudara kalau menjadi orang percaya, saudara menjadi anak Abraham. Kalau anak Abraham ada dua janji Allah, yaitu Tuhan akan memberikan tanah, lalu umat. Berarti begini, kalau saudara menjadi anak Tuhan yang benar, maka saudara ini punya pengikut. Pengikut itu bisa anakmu secara biologis atau bukan yang biologis. Ya, jadi saudara kalau menjadi orang yang punya pengikut banyak, saudara menjadi apa? Raja. Raja. Dan ini Tuhan proyeksikan untuk tiap orang yang mau berguna bagi banyak orang. Nanti satu kali di sorga, dia akan duduk di tahta kerajaan Tuhan. Kita mesti sadar itu. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memberi umatku, memberi tanah. Karena itu kalau sudah diberkati Tuhan, maka saudara mulai bisa merekrut tanah-tanah. Ya, gereja kita ini bersyukur, kita bisa menanam cabang-cabang di luar pulau, dari Nias sampai NTT, ada lebih dari 130 yang masih di bawah naungan dan di bawah korban-korban yang sudah berikan, itu kita bagikan pada mereka. Jadi bukan hanya untuk di sini. Sekali bangun bisa 100 juta lebih. Ada yang lebih dari 100 juta. Ya. Dan kalau kita bisa menanam, itu berarti ada daerah-daerah yang menjadi milik Tuhan. Kalau saudara menyanyi seperti ini, ada apa di gereja ini? Ada malaikat. Dan Alkitab mengatakan malaikat itu naik turun. Ya, seperti yang dialami oleh Yakob. Jadi saudara ini untuk membersihkan udara, atmosfer. Makanya kalau atmosfer itu gelap, maka daerah itu jadi angker. Ada nggak daerah angker? Ada. Saudara masuk ke daerah itu, waduh. Ya, bisa terjadi kecelakaan, ya, tabrakan dan sebagainya. Tapi mari kita ini harus membangun yang namanya kubu-kubu di mana ada hubungan antara sorga dan bumi melalui doa-doa anak-anak Tuhan. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah saudara ini mau mengalami keajaiban? Nanti saudara baca Kejadian 26 ayat 1 sampai akhir. Ini bercerita tentang anak dari Abraham yang bernama Ishak. Ya, Ishak tidak banyak diceritakan, tapi Ishak ini saya katakan ini mediator. Abraham, Ishak, Yakob. Yakob banyak diceritakan, Ishak kurang. Tapi Ishak kalau nggak ada Ishak, nggak ada Yakob. Ishak ini luar biasa.
Kenapa, Sku? Karena lahirnya saja extraordinary. Kenapa? Karena orang tuanya mandul. Sudah tua. 89 tahun nenek itu. Nenek Sarah. Pasti sudah menopause. Dan juga, Sku, dia itu memang tidak bisa hamil. Ya. Dari sejak muda. Jadi dia tidak punya anak. Tapi oleh karena janji Tuhan pada Bapak Abraham, kamu nanti punya anak. Hah? Wih, janji itu diucapkan oleh Bapak Abraham umur 75, istrinya 65. Bayangin kalau 65 itu sudah menopause. Nggak mungkin punya anak. Ya. Dan ditunggu 25 tahun lagi. Sampai 89 tahun Tuhan berkata tahun depan punya anak. Jadi Sarah punya anak umur berapa? 90 tahun. What? Ono? Apa ada itu? Nah, ini namanya mujizat. Karena itu Ishak itu disebut anak perjanjian. Nah sekarang dengar Galatia 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Hei, kamu adalah anak. Percaya enggak itu? Caranya gimana? Yaitu tadi lahir baru. Kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau bisa jadi anak janji. Nanti engkau akan mengalami hal yang nggak bisa diprediksi. Kok bisa ya? Memang kami sudah alami dalam keluarga. Ya mujizat anak saya 3 kecelakaan. Ya mujizat tangannya nikah itu putus dulu syarafnya. Untuk 4 bulan gak bisa begini. 1 hari bisa. Ya saudaraku. Lalu Milka itu juga harus dioperasi. Mestinya dipotong kakinya. Tidak jadi dipotong. Ya. Juga Vera mengalami dari kecil, matanya ini belekan terus. Ya, begitu banyak kotoran di matanya. Dan dokter berkata ini mesti dispul tiap pagi. Ya, 40 kali. Waduh, bayi. Ya. Tapi kita berdoa, Tuhan pulihkan. Tuhan, saya melihat mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena ada janji. Yang penting sifat ketaatan dari Ishak. Ishak waktu itu mau dikorbankan oleh Abraham. Dia diajak oleh orang tuanya. Bahkan waktu naik ke gunung, dia tanya, "Pak, ini ada kayunya, ini ada pisaunya. Ya, ini ada juga apinya. Mana dombanya?" Waduh. Abraham waktu dengar itu berkata dalam batin, "Nak, kamu yang akan dikorbankan, aku korbankan." Coba bayangin. Karena itu waktu mereka naik, saya tahu hati Bapak Abraham hancur, bukan main. Tapi dia oleh karena nurut sama Tuhan, dia tetap lakukan. Dia ikat anaknya ini. Dan herannya, Ishak tidak memberontak. Tentu Abraham berkata, "Nak, jangan takut. Kamu jadi korban. Tapi aku percaya Allah bisa membangkitkan kamu." Karena surat Ibrani mengatakan begitu. Kenapa Abraham itu berani?
Karena dia percaya Allah sanggup membangkitkan. Karena itu diikat, Ishak nurut. Dan saya berkata ini dahsyat. Ya, karena itu penurutan kita ini penting. Ini namanya ketaatan, menyerah kepada kehendak Bapa. Ya, karena itu suku perjanjian Allah itu bagi yang taat. Bayangin seperti itu ya, suku. Waktu Abraham mau tikam, dia sepertinya tidak mau lihat anaknya ini yang akan ditikam. Dia mungkin begini, lalu tapi waktu dia mau tikam, malaikat Tuhan tahan, stop. Cukup. Aku tahu engkau taat pada firman-Ku. Coba bayangin, anak-anak Tuhan sekarang kalau disuruh taat itu susahnya bukan main. Tapi kalau sudah diminta seperti ini, sanggup enggak? Mungkin sudah berkata, Tuhan jahat. Kok mentolo, kok tega. Tuhan pasti baik. Dia pasti tidak jahat. Dia ingin menguji kita. Ya, saudaraku, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, maka timbullah kelaparan, ya, suku. Jadi ada kelaparan, dan ini adalah problem. Ingat, walaupun kita menjadi orang yang nurut sama Tuhan, dalam hidup ini pasti ada problem. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang berdosa, yang penuh dengan sekelilingnya orang berdosa. Kenapa sekarang terjadi banjir di dunia ini banyak? Kalau sudah lihat di China, di mana-mana, mobil-mobil seperti orang Jawa bilang disuntak gitu ya. Bukan hanya mobil, kapal juga bisa seperti dibuat mainan gitu. Kenapa? Ya karena manusia, ulah manusia merusak bumi. Ya, hutan dibabati semua sesukanya. Lalu bikin industri panas, ya, udara rusak. Jadi semua bencana itu karena manusia. Jadi kita hidup di dunia yang memang penuh dengan bencana. Jadi kita mesti hadapi, tapi jangan takut. Engkau punya Tuhan yang punya mujizat. Di tengah kesukaran ada mujizat. Minggu depan bagaimana Elia, ya, di tengah kesukaran, kelaparan, burung gagak bisa kirim daging. Loh, burung gagak kirim daging itu masuk akal enggak itu? Sudahlah, kalau Anda dengan Tuhan, jangan Tuhan mau dimasukkan otakmu. Kalau Tuhan masuk otakmu berarti Tuhan kecil. Betul? Jangan kau pikir Tuhan itu bisa ngormes gitu. Jadi, ini aku percaya ini, masuk akal. Nah, itu bukan percaya. Percaya itu tidak melihat
Tapi oleh karena janji Tuhan pasti terjadi. Itu percaya. Timbul kelaparan dan apa yang dilakukan? Ini pesan Tuhan. Kamu jangan ke Mesir. Kata ke Mesir dalam bahasa Alkitab artinya kamu jangan balik ke asal orang Israel dulu keluar. Itu gambaran dunia. Jangan kita balik ke hidup lama. Ya, jadi kalau saudara mengalami problem, jadi orang Kristen kok gini, wis balik aja laku. Berapa banyak? Banyak, betul nggak? Dalam buat apa jadi orang Kristen? Kok gini? Kok bocoran? Kok nggak bisa cepat uangnya? Lalu ya kembali kepada dosa. Nah Tuhan pesan jangan kembali ke pikiran dunia. Hiduplah sebagai orang asing. Nah ini yang saya mau tekankan. Jadi supaya saudara mengalami ini, dua janji ini. Aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Benar. Allah yang punya kuasa. Kalau Allah yang punya kuasa di pinggir kita, sudahlah, aman dah. Pasti akan terlindungi hidupmu. Ya, dan memberkati engkau. Ingat suku, kalau saudara dengan Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Saya jadi tanda tanya kalau ada orang suku yang hidupnya terus gagal, terus nggak bisa makan aja nggak bisa. Saya berkata pasti salah. Tidak mungkin Tuhan itu membuat anaknya terlunta-lunta. Tapi asal cukup ya. Jadi jangan berlebih-lebih, saya mau jadi seperti Bill Gates. Ya jangan. Asal cukup makan, hidup, kata Tuhan, pakaian, cukup. Ya, jadi tinggallah sebagai orang asing, maka aku akan memberkati. Aku akan menyertai. Dua perkara ini. Dan Tuhan kata aku akan menepati sumpah ini karena Abraham. Jadi Tuhan itu ingat bagaimana Abraham bapaknya menurut, dan Tuhan janji sama Abraham, keturunanmu aku akan berkati. Karena itu saudara yang punya anak-anak jangan takut. Keturunan Anda pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara nurut sama Tuhan, bukan hanya keturunan musik, tapi punya tanah. Ya. Nah, oleh karena itu dua hal ini sebagai orang asing ini dituliskan dalam surat 1 Petrus. Ini untuk kita sekarang. Ya, coba dibacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini namanya saudara, kamu ini kriteria ya, syarat. Kalau kamu mau aku sertai dan aku berkati, syaratnya ini, kamu hidup sebagai orang asing. Karena itu pikiran saudara tidak boleh duniawi. Ya. Jauhkan dirimu dari keinginan daging, nafsu. Karena itu jangan, kalau sudah punya uang banyak, wah istriku kurang, cuma satu, mesti dua. Kalau bisa setiap kota di mana saya punya rumah, itu ada istri baru. Ada toh yang begitu. Jangan niru itu. Ngerti loh. Saudara mesti belajar menjauhkan diri dari nafsu. Ini perintah yang berjuang melawan jiwa. Jadi nafsumu itu melawan apa? Melawan pikiran sehat, melawan perasaan sehat, itu jiwa. Melawan kehendak sehat.
Jadi daging kita ini melawan pikiran yang waras. Ini kalau pakai bahasa Jawa, waras. Kan itu orang Jawa kalau ketemu mesti tanya, waras ah? Saya harap semua di sini waras ya. Amin. Ini kalau istilah orang Jawa itu waras. Kalau orang Tionghoa kalau ketemu gimana? Mesti tanya apa? Jak loh, sudah makan belum? Nah, karena pikiran orang Tionghoa itu apa? Makan. Saudaraku, kita ini harus belajar untuk hidup jangan menurut daging, keinginan, ya. Karena ini berarti saudaraku, saudara mesti hidup dalam roh. Saya beri gambar di sini, covenant, ada meterai. Dan meterai itu Tuhan berkata meterainya Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau ada janji sama Tuhan, termeterai, saudara mesti hidup dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang menjadi cap. Ya, kalau ada darah Yesus, Roh Kudus di situ, akan menjadi kekuatan, kenyataan hidupmu. Ya, karena itu ikutilah Roh Kudus. Jangan nafsu, jangan pikiran yang tidak baik. Ya, nah, yang kedua, perjanjian Allah itu akan digenapkan. Oleh karena tabur hati yang murah, maka ternyata Ishak ini menabur, dia menuai 100 kali lipat. Nanti saudara baca dalam Matius 13 ada perumpamaan penabur, ya, penabur ada yang menabur di tanah yang baik, itu dikatakan akan menuai 100 kali lipat. Itu yang paling maksimum. 100, 60, 30. Ya, jadi Anda semua kalau bisa harus mencapai yang klimaks. Jadi menjadi orang Kristen jangan mediocre, tengah-tengah gitu. Ya wis ngene wae lah. Sudah masih ingin kalau bisa aku diberkati lebih. Aku jadi orang yang berhasil lebih, yang berguna lebih dari orang lain. Ya, nah ini mesti ada kemauan. Ya, baru nanti sudah bisa 100 kali lipat. Nah, perjanjian Allah ini digenapkan bagi Ishak di tengah saat kelaparan. Wow, biasanya kalau kelaparan, waduh, nabur itu, wah, rasanya sayang ya, mesti untuk makan. Kenapa, janji ini digenapkan? Karena Ishak punya roh takut akan Tuhan. Saya sudah memberitahu pada saudara apa itu takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 8 dan 9, ya, ingat-ingat ayat itu. Ya, hai segenap bumi, takutlah kepada Tuhan karena Dia berfirman dan jadi. Itu namanya takut sama Tuhan. Jadi sudah masih percaya perkataan Tuhan pasti terjadi. Misalnya orang berdosa, neraka, itu pasti. Karena itu sudah berkata, aku tidak mau masuk neraka. Nah itu takut akan Tuhan. Pendusta nggak ada di sorga. Kalau gitu aku nggak mau dusta. Anak Tuhan masih berdusta. Nggak takut, nggak percaya Tuhan ngomong. Di sorga nggak ada pendusta. Ya. Nah, nanti kalau sudah baca Kejadian 26 tadi, kita sudah baca tadi ayat 1 terus ya sebagian, tapi lompat sekarang ayat 12 dan 13.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya, makin kaya, sangat kaya. Nah, ini namanya ya, progresnya mencapai yang maksimum 30, 60, 100. Saudara, kata maka itu kata penghubung, dan lalu itu kata penghubung. Jadi ada hubungannya dengan yang di atas, cerita yang di atas. Nah, cerita yang di atas, kalau saudara baca nanti dalam Kejadian 26, saudara di situ istrinya Ishak ini sangat cantik. Waktu dia pergi ke Gerar, maka raja, orang-orang melihat, widuh, cantik nemen nih. Apa yang terjadi? Laporlah sama raja. Wah, raja kepingin, ya, istri cantik, lalu ingin ambil. Ini sama dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham itu punya istri Sarah itu cantiknya bukan main. Tapi dia tidak punya anak, ya, nggak bisa punya anak. Sama juga Ribka, istri daripada Ishak, sama juga dia nggak bisa punya anak. Aneh ya, papanya kawin sama cantik nggak punya anak, anaknya kawin sama cantik nggak punya anak juga. Karena itu Ishak berdoa sampai punya anak, sama seperti Abraham. Di sini katakan maka menaburlah Ishak. Nah, kata maka itu penghubung. Yang pertama, kenapa bisa terjadi 100 kali lipat? Pertama, karena tadi percaya janji Tuhan. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Jadi paling penting apa sih? Penyertaan Tuhan. Halo. Ini dalam hidup saudara mesti engkau rindu. Saya hidup saya ini mesti disertai Tuhan. Kalau saya disertai Tuhan, saya aman. Bukan hanya diberkati, tapi dilindungi. Coba sekarang banyak orang kaya takut toh. Takut apa? Takut dirampok. Takut di ini. Karena itu sekarang alat untuk penjagaan ini jauh lebih banyak. Wah, hampir semua orang sekarang pasang CCTV. Betul nggak? Jadi untuk penjagaan itu, Allahmu adalah penjaga yang tidak pernah tidur. Dia menjaga jiwamu. Manusia nggak bisa jaga jiwamu, nggak bisa. Tapi Tuhan penjaga jiwamu. Dan Tuhan bukan saja menyertai dan memberkati. Lalu dia juga berkata, aku akan menepati sumpah. Wih, pasti jadi. Nah, tapi setelah itu, waktu mau diambil istrinya, maka raja ini mulai menyelidiki. Dia lalu entah bagaimana dia berada dekat tempatnya Ishak. Ya, zaman dulu raja itu punya loteng tinggi, dia bisa melihat. Lalu lihat Ishak sedang bercumbu-cumbuan sama istrinya. Loh, ini bukan saudara. Ngakunya waktu ditanya, siapa ini? Wanita cantik ini, saudaraku. Kenapa dia ngaku saudara? Alkitab mengatakan karena dia takut dibunuh.
Sama dengan ayahnya Abraham. Abraham dulu juga Sarah pernah diambil. Ya, sudah masuk harem itu. Tidak langsung ya, ketemu raja, harus masuk harem dulu. Waktu masuk harem, Firaun mimpi. Jangan ambil istrinya orang. Kaget Firaun. Dia ngamuk sama Abraham. Ini istrimu ya? Loh, kok tahu? Ya aku dapat mimpi dari Tuhan. Aku ditegur. Nah sekarang bukan mimpi. Raja melihat dewek. Ya, ini kok bercumbu-cumbuan. Ini pasti istrinya. Ya, lalu ditanya, kenapa kamu kok ngaku ini saudara? Karena aku takut. Halo, ada penghambat untuk janji Tuhan itu bisa terjadi. Apa itu? Roh takut. Roh takut alias kurang percaya. Halo, siapa di sini yang takut mati? Sakit sedikit, waduh mati aku. Oh. Itu engkau saya itu dulu begitu. Sakit sedikit aja sudah takut mati. Halo, di sini ada yang gitu. Takut ini, takut itu, takut masa depan. Piye yo? Katanya ini nanti harga mahal. Yuk borong dulu. Borong dulu, kalau nanti borong banyak, saudara dirampok. Ya repot juga. Betul enggak? Jadi dalam dunia ini saudara bergantunglah sama Tuhan. Allahmu akan membuat mujizat. Jadi ketakutan, roh takut ini mesti disingkirkan lebih dulu. Ya. Surat 1 Yohanes berkata, barang siapa takut, kasih Allah tidak sempurna. Jelas ya. Jadi kalau saudara masih punya roh takut, berarti mutu kasihmu itu belum puncak. Jadi saudara mesti sadar, oh kalau gitu saya kurang cinta Tuhan. Oh aku cinta Tuhan, aku datang terus ke gereja. Ya itu bukan. Cinta Tuhan itu nurut perkataan Tuhan, itu cinta. Jadi kalau Anda masih takut masa depanmu, nanti gimana ya hidup ini? Nanti gimana kalau kita punya anak? Nanti gimana usaha kita? Sudahlah, percaya, jalan terus dengan Tuhan, pasti nanti melihat mujizat demi mujizat. Nah, setelah pikiran di-tune up, apa yang terjadi? Lipat kali ganda 100 kali. Ini namanya multiplikasi. Jadi tadi dikasih benih oleh Tuhan, lalu multiplikasi, lalu apa? Nah, sekarang ingat ya, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, senang ya, senang. Tapi muncul musuh. Senang enggak orang lain Anda diberkati? Enggak senang. Jemaat kita yang pindah Jakarta sudah diberkati, lalu klik yang lain kok merasa gitu santet. Macam-macam hal. Karena itu kalau sudah baca terus, nanti di rumah ya baca terus, setelah menabur 100 kali lipat, apa yang terjadi? Orang Filistin cemburu. Nah, mulai direbut sumur-sumurnya. Karena sumur ini untuk pengairan. Direbut. Ya. Saya tuliskan di sini. Jangan takut. Saudara tetap bersekutu, tetap dengan firman.
Kalau tidak, engkau takutmu muncul. Jadi oleh karena itu, sungguh ingat, kalau Anda ini sudah diberkati, ada resiko memang. Dicemburui, diajak tengkar. Dan memang sungguh Ishak diajak tengkar sama Raja Abimelek yang tadi mau ngambil istrinya itu. Ya, lalu apa? Sumur-sumurnya ditutupi, sengaja tutup. Ishak ngalah, pindah tempat lain. Gali lagi Ishak, dapat sumur. Jadi jangan dipikir seperti di Indonesia ya, di Semarang 2 meter langsung keluar air. Sumur di sana itu 70 meter, 80 meter baru keluar air. Bayangin, nah gampang. Tapi buka lagi sumur, ditutupi kembali, ditimbun. Pindah lagi, buka lagi, dapat sumur lagi. Ya. Ditimbun lagi, bertengkar. Buka lagi yang baru, lalu tidak ditutup. Jadi, jangan saudara itu ya kalah dengan masalah. Ya, setiap masalah hadapi sampai dikatakan dapat sumur Rehobot. Rehobot itu artinya broad, lebar, longgar. Jiwamu itu longgar. Ya, Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Diulangi lagi. Jangan takut. Apa? Aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Biar 2 kata ini masuk di telinga kita dan di hati kita. Kalau aku mau hidup benar, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan tambahi, jangan takut. Amin. Jangan takut, karena Tuhanmu jauh lebih besar. Bagaimana supaya tetap konsisten, tidak takut? Ishak mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, memasang kemah, lalu hambanya menggali sumur lagi. Saudaraku, ini harus jadi gaya hidup kita. Pertama, membuat mezbah, artinya jaga hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa sembahyang. Hari Sabtu di sini ada doa sembahyang jam 6 sore. Saya lihat sudah banyak yang hadir, tapi masih kurang banyak kalau dihitung hari Minggu selalu. Di mana-mana gereja, di mana seluruh dunia, pendeta berkata jam doa paling sedikit. Tapi sudah lumayan, sudah banyak. Tapi saya ingin lebih banyak lagi. Karena ini menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Pasang kemah, artinya jangan pasang rumah, pasang kemah. Artinya tetap hatimu ini numpang di dunia ini. Ingat, dunia sebentar engkau tinggalkan. Kemahmu sebentar akan roboh. Kau nggak bawa apa-apa. Ingat-ingat itu. Ketiga, kamu harus gali yang baru. Percaya, terus selama hidup kita mesti berusaha. Jadi jangan, saya sudah mapan, sudahlah. Jangan. Nanti malah pikun, demensia. Karena itu saya tidak mau berhenti. Ini umur 83 masih terus. Anda semua yang merasa jangan merasa tua. Yuk merasa muda. Dalam Tuhan selalu muda. Ada kekuatan baru dalam Tuhan. Haleluya.